Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir pada acara Cahaya Hati Indonesia yang saya hormati, Ustadz Khalik selaku pembawa acara, semoga sehat selalu Ustadz. Amin, terima kasih banyak. Para pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian dari Ustadz Pantun tadi. Tadi Ustadz ngomongin apa tadi? Di segmen 1, sedekah. Sedekah. Sedekahnya ngapain tuh Bu? Pahala sedekah Ustaz. Pahala sedekah. Kalau kita sedekah 100.000 jadinya berapa tuh katanya? Kali 700. 700. Masya Allah. Mau sedekah Bu? Menjelang Ramadan. Kata Rasulullah, kata Siti Aisyah, Rasulullah itu di bulan Ramadan sedekahnya banyak sekali. Tapi ingat Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sedekah itu bukan hanya memberi, tetapi bagaimana hati kita juga memiliki kelapangan dada dan keluasan untuk memberikan permaafan, memberikan sesuatu yang baik kepada hati orang yang diberi. Ibu, Bu, saya mau tanya sama ibu. Ibu dikasih uang sama suami, tapi suami ngomel. Kira-kira ibu senang apa senang? Enggak. Ya, enggak senang. Duit mulu nih. Enggak senang. Maka kata Allah, jangan diikuti dengan bil manni wal azan. Bahkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun dalam ayat 262 ya. Tadi 261 jangan diikuti dengan apa tadi? Mengungkit. Di ayat 262-nya Allah katakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun, bahwa perkataan yang baik dan permaafan itu khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada sedekah, yatsba'uha adza, tetapi diikuti dengan sesuatu yang menyakitkan. Ya. Jadi ibu-ibu, Bu, Pak, Bapak ngantuk? Alhamdulillah tidak. Ya. Adik-adik juga. Sedekah kita artinya apa? Harus dilandaskan pada apa? Keikhlasan. Ya. Bahkan ketika kita mengungkit-ungkit, kata Allah, qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan qaulun ma'rufun itu al-kalimah at-thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Apa kalimat thayyibah contohnya Bapak Ibu? Baca yang tadi kayak Ustaz Khalid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu contoh kalimat-kalimat thayyibah, dan itu lebih baik daripada sedekah tetapi mengungkit-ungkit. Sedekah dibilangin, ingat ya tahun lalu kalau nggak karena saya nggak bakalan jadi PNS. Diungkit-ungkit. Ternyata perkataan yang baik
dan permaafan itu lebih baik. Tapi orang kita karena mendapatkan ayat itu, lagi-lagi kalau ada orang yang minta-minta biasanya jawabnya apa? Maaf. Jadi maafnya kalau ada orang yang minta. Wah, udah dilaksanakan Ustadz katanya. Saya memberi maaf setiap ada orang yang meminta. Assalamualaikum, maaf. Jawab salam dulu bos. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu dong. Ya, jangan baru assalamualaikum, maaf. Nah, ini terlalu mengobral. Itu di ayat 262. Di ayat 263 Allah berpesan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kau batalkan, wahai orang yang beriman. Janganlah engkau batalkan. Apa? Jangan engkau rusak sedekahmu. Dengan apa? Bil manni wal adha. Dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang memberi. Dilanjutkan oleh Allah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, karena pengen dilihat manusia. Habis dari panti asuhan bikin status. Statusnya sih keren, alhamdulillah. Tapi di situ alhamdulillah habis dari panti asuhan menyumbangkan sekian. Ibu-ibu, boleh enggak? Pertanyaan saya, boleh enggak begitu? Boleh. Boleh. Oh iya. Yang enggak boleh hati kita ria. Ria itu ada di hati. Jadi kita enggak boleh ibu-ibu kemudian menjudge orang yang mengupload status seperti itu kemudian dibilang ria. Itu ibu suudzon. Siapa tahu dia memang mengupload seperti itu untuk apa tujuannya? Tujuannya agar diikuti oleh orang lain. Tapi ketika kita ria, itu yang tidak boleh. Hati kita ria. Maka dalam sedekah ini harus ada keikhlasan. Ini menafsirkan ayat ini. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan ada orang yang mengatakan bahwa dia sesungguhnya ingin kepada orang itu azharahum alan nasi, bahwa dia menampakkan kepada manusia liwajhillah, hanya karena Allah. Wa innama qasada, tetapi sesungguhnya dia bermaksud ria'an nas, ria kepada manusia. Au yuqalu karimun, atau dikatakan supaya dia itu menjadi orang yang dermawan. Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi ketika kita sedekah, maka jangan pernah pertama diungkit-ungkit, kedua diberikan sesuatu yang menyakitkan kepada orang yang kita kasih, yang ketiga jangan pamer karena supaya dilihat oleh orang lain. Harus ikhlas. Cuma ikhlas ini memang berat Bapak Ibu. Ada orang ketika memberi ikhlas, tapi setelahnya Masya Allah, diungkit-ungkit waktu jadi ketua majelis taklim, ikhlasnya minta ampun. Ini itu dikasih semua. Tapi begitu selesai jadi majelis taklim, ketua majelis taklim, diungkit-ungkit. Itu dulu kalau nggak ada saya nggak bakalan berjalan tuh. Kalau nggak ada saya itu akan macet dan seterusnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya petunjuk agar kita ikhlas itu, karena itu adalah untuk bentuk keimanan kita kepada Allah. Sehingga Allah katakan ketika orang ria, apa kata Allah? Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Terima kasih banyak Ustadz. Baik.